Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairul khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Saudaraku sekalian, alhamdulillah kita tiba di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan penuh berkah, ampunan, dan juga bulan diklat bagi kita semuanya. Maka di momen yang indah ini, yang baik ini, marilah kita mengoptimalisasikan ampunan Allah di dalam bulan Ramadan ini. Jujur kita ini sebagai manusia semuanya pasti ada dosa. Karena kita ini pasti ada dosa, maka marilah kita bersama-sama meraih dengan mengoptimalisasikan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Ada sebuah hadis yang menjelaskan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada man qoma, juga ada man soma. Tapi konteks kali ini kita ambil man qoma. Kenapa kita mengambil man qoma? Man qoma barang siapa yang menghidupkan, menegakkan, menghidupkan. Nah, ini beda dengan barang siapa yang hanya berpuasa ya. Maka menghidupkan, menggerakkan di bulan Ramadan ini imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Dan disinilah mari kita optimalisasikan, kita betul-betul luangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga meraih hasil maksimal di dalam konteks ampunan ini. Sebagai manusia biasa pasti kita akan punya salah, pasti. Karena dengan kesalahan itu kita akan bisa berbuat untuk introspeksi diri. Maka disinilah waktu penting yang harus kita ambil di bulan Ramadan ini. Bagaimana yang harus kita lakukan? Karena di dalam puasa ini hakikatnya kita akan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena bertakwa itu bagian penting yang harus kita lakukan. Sehingga la'allakum tattaqun di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu menjadikan kita sebagai manusia ini harus punya sifat takwa. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan untuk menjadikan kita ini takwa? Maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menjadikan optimal kita ini dalam melaksanakan bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita diingatkan di dalam surat Al-Asr itu tentang bagaimana kita ini menata niat. Jadi niat kita ini harus dipasang betul. Di bulan Ramadan niat ini harus ditata. Karena dengan niat itulah yang menjadikan kita ini bisa lurus istiqomah. Karena niatnya betul-betul dikuatkan. Sehingga Ramadan ini tidak hanya menahan lapar, haus dan lain sebagainya, tapi memang betul-betul menjaga sehingga hati kita, jiwa kita, ruh kita ini akan betul-betul dibersihkan. Sehingga dengan dibersihkannya itu maka kita akan melakukan niat dengan baik. Karena at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya dalam hati. Maka niat ini perlu kita tata dengan baik. Sehingga niat-niat manusia yang lain akan hilang. Betul, kita ini harus menata niat sehingga dengan Ramadan ini betul-betul bisa istiqomah. Yang kedua, mari kita ini beramal soleh. Di dalam puasa Ramadan atau bulan Ramadan ini, maka amal soleh ini harus kita lakukan dengan maksimal. Karena amal soleh ini akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Maka ada yang mengatakan naumu shaimin ibadah. Berarti tidurnya orang puasa saja ibadah. Tidur saja ibadah, apalagi berbuat banyak. Yaitu kita ngaji, kita bersedekah, kita sholat sunnah dan lain sebagainya. Maka yang hari ini amal soleh yang sangat kita tunggu-tunggu adalah amal soleh untuk melakukan yaitu ngaji. Sehingga dengan ngaji ini banyak pengetahuan yang didapat, sehingga mentadaburi Al-Quran itu adalah amal soleh yang luar biasa. Di samping amal-amal yang lain juga kita sudah memahami. Itu yang terselip yaitu ngaji. Yang ketiga, watawasau bil haq, maka dengan yang ketiga ini kita harus saling mengingatkan di antara saudara kita. Amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran itu bagian penting di bulan Ramadan juga. Sehingga ada saudara-saudara kita mungkin saling ngerasani, menjatuhkan, diingatkan, maaf ini di bulan Ramadan. Maka dengan begitu akan terjaga. Dan yang keempat, yang terakhir, mari kita bersabar. Di dalam kita Ramadan ini, kesabaran ini perlu kita hadapi. Karena sabar itu ujiannya luar biasa.
ujian yang sangat mendadak dan latihannya lama orang bersabar ini. Maka innallaha ma'as-sabirin, Allah itu beserta orang-orang yang sabar karena Allah akan menggandeng orang-orang yang sabar itu. Oleh karena itu, dengan kesabaran inilah muncul keistiqomahan. Karena al-istiqomah itu alamatul karomah. Istiqomah itu tanda menjadi mulia. Maka untuk mengoptimalisasikan ampunan ini ada 4 hal tadi. Mari kita menata niat, beramal soleh. Yang ketiga saling mengingatkan, dan yang keempat mari kita bersabar dalam menjadikan kita istiqomah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.